Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai Cloudios. Kali ini saya akan membahas mengenai workspace user. Ini penting sekali. User ini berbeda dengan user waktu Anda register. Ini adalah user yang Anda buat. Bagaimana detailnya? Kita coba mulai dengan login ke dalam Cloudios. Oke, saya akan login. Nah, dari panel ini saya akan melihat dulu user yang ada di workspace ini. Jadi caranya kita buka aplikasi user management, bisa dari menu ini atau Anda bisa gunakan shortcut seperti yang saya pernah bahas di tutorial sebelumnya. Jadi di sini adalah USM, program code-nya, saya tinggal masukkan USM sama hasilnya. Kita buka aplikasi user management. Pertama kali pasti Anda hanya melihat satu user waktu Anda register. Anda bisa menambahkan user ini tergantung skema yang Anda miliki. Saya akan langsung mencoba menambahkan satu user. Saya klik new, kemudian saya masukkan usernya. Oke, saya akan kasih nama di sini. Kemudian yang penting lagi di sini ya email. Saya akan masukkan emailnya. Misalkan ke tempat saya yang lain. Nah, email ini nantinya berguna pada waktu user Anda lupa sama passwordnya. Dia akan di reset dan akan dikirim ke email ini. Ya. Kemudian company code dan employee ID saya lompati dulu. Bahasa yang digunakan saya ambil default ya, bahasa Inggris. Kemudian theme-nya saya pilih yang berbeda mungkin. Saya coba pilih Sian. Dan role apa yang diberikan ke Mas sehingga nanti pada waktu dia login menu-menu apa aja yang dia bisa terima. Untuk sementara saya berikan role yang paling tinggi yaitu sys, sehingga dia bisa mengakses semua aplikasi yang ada di sini. Kemudian saya akan tekan tombol save. Oke. Nah, bagaimana saya login dengan menggunakan user masa ini? Jadi ingat, saya membuat user di member saya, berarti user ini adalah user saya ya. Jadi kalau saya akan login menggunakan ini, yang perlu saya ingat adalah workspace-nya apa. Untuk bisa tahu workspace-nya apa, kita bisa lihat di sini. Ini adalah workspace-nya XA2OI. Ya sebenarnya nggak penting besar atau kecil ya. XA2OI. Jadi waktu saya login lagi dengan menggunakan user ini, saya harus menyebutkan workspace. Kalau tidak akan dikenal user tersebut. Karena ini berbeda dengan user pada waktu Anda register. Oke, saya buka satu tab lagi. Saya login dengan masa passwordnya ya, workspace-nya XA2OI. Salah ya, ini 0 ya, bukan 0, XA20I. Nah, user ini adalah user milik yang Anda tadi buat ya. Dia login dan role yang dia punya adalah sys. Dia bisa akses semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini workspace-nya sama. Ya. Perlu diingat untuk skema free Anda hanya mendapatkan 3 user. Kalau Anda membutuhkan lebih dari 3 user, Anda harus upgrade ke skema yang lain. Oke, itu pertama mengenai pembuatan user ya. Sekarang saya coba lebih spesifik lagi, bagaimana user masa ini dia hanya diperbolehkan menjalankan menu-menu tertentu saja. Jadi langkah yang harus saya lakukan, yang pertama adalah saya harus bikin role ya.
kalau kita lihat di sini, yang barusan saya bahas adalah bagaimana menambahkan user ya. Dan ini yang kedua adalah bagaimana jika saya ingin role berbeda untuk saya terapkan ke user tadi. Untuk menjalankan aplikasi role management, kita bisa klik di sini, role management. Kita bikin baru. Misalkan saya kasih nama operator. Saya save. Kemudian saya pilihkan saya pilih menu-menu tertentu saja. Misalkan dia hanya dapat menu personel ya, dengan katakanlah dengan procurement aja. Jadi hanya 2 yang dia perbolehkan, kelompok personel dan procurement. Ya, atau Anda bisa pilih satu-satu di sini di level menunya. Ya, kemudian kita akan apply. Oke, nantinya user masa ini akan saya terapkan operator di sini yang hanya bisa akses menu-menu ini. Ya, itu langkah pertama. Kemudian saya save ya. Langkah kedua, saya kembali ke user administration tadi. Ya, saya akan hapus user ini, role-nya maksud saya. Kemudian saya akan assign role yang baru saja saya buat. Oke, kemudian saya save. Kita coba dengan role yang baru ini. Apa efeknya bagi user masa? Ya, saya akan login ulang. Password workspace XA20i. Oke, kita lihat bedanya sekarang. Ini adalah menu-menu yang boleh dia akses. Jadi sudah tidak ada menu untuk user management, role management tadi, atau yang semua yang ada di sini ya, yang di level sys tadi, di role sys. Jadi tidak ada lagi di user masa. Oke, itu yang kedua, bagaimana saya tadi menambahkan role baru dan mengassign role itu ke dalam user yang sebelumnya sudah ada Anda buat. Dan saya sudah jelaskan juga bagaimana menggunakan user ini untuk login ke dalam Clodios. Jadi yang perlu diingat oleh user tersebut adalah bagaimana dia memasukkan workspace di kolom workspace tadi. Jadi di sini. Jadi ini gunanya workspace yang ada di page login. Jadi berguna untuk user yang ada di dalam workspace Anda sendiri. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kalau saya akan menghapus. Mungkin sama aja langkahnya. Kalau user, saya bisa hapus langsung lewat user administration tadi atau user management. Saya tinggal pilih user yang saya punya, kemudian saya tekan tombol remove, dan otomatis jadi kalau saya coba remove di sini usernya, saya akan coba login ulang dengan menggunakan user masa tadi. XA20i, maka akan ada alert di sini login fail karena memang usernya sudah dihapus dari workspace Anda. Oke, itu dulu mengenai user management. Bagaimana Anda menambahkan user di dalam workspace Anda membuat role baru dan mengassign role tersebut ke dalam ke user tertentu, dan bagaimana Anda menggunakan user itu untuk login ke dalam Clodios. Terima kasih, sampai jumpa.